Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Muslimah dari Universitas Teknologi Digital kelas B2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman pertemuan ketiga dan keempat mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Mengelola kreativitas. Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan, serta dapat dipengaruhi bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Begitu juga pengalaman seorang wirausaha merupakan guru yang berharga untuk memicu kreativitasnya. Seorang wirausaha dikatakan kreatif apabila mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bentuk-bentuk kreativitas. Yang pertama, ide. Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua, produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. Yang ketiga, gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Ciri-ciri kreativitas. Menurut David Campbell, ciri-ciri kreativitas ada 3 kategori. Yang pertama, ciri-ciri pokok. Kunci untuk melahirkan ide, gagasan, ilham, pemecahan, cara baru, dan penemuan. Yang kedua, ciri-ciri yang memungkinkan, yang membuat mampu mempertahankan ide-ide kreatif sekali sudah ditemukan tetap hidup. Yang ketiga, ciri-ciri sampingan, tidak langsung berhubungan dengan penciptaan atau menjaga agar ide-ide yang sudah ditemukan tetap hidup, tetapi kerap mempengaruhi perilaku orang-orang kreatif. Pola pemikiran dan ciri-ciri kreatif. Menurut Rensep, menyatakan ciri-ciri tentang pemikiran kreatif sebagai berikut. Yang pertama, sensitif terhadap masalah. Kemudian mampu menghasilkan sejumlah ide besar, lalu fleksibel, keaslian, mau mendengarkan perasaan, keterbukaan pada gejala bawah sadar, mempunyai motivasi, bebas dari rasa takut gagal, dan yang terakhir mampu berkonsentrasi. Kemudian, menurut Connie R. Semiawan, menyatakan ada 4 alasan penting mengapa seseorang perlu belajar kreatif. Antara lain, yang pertama, belajar kreatif membantu anak menjadi lebih berhasil guna jika kita orang tua tidak bersama mereka. Yang kedua, belajar kreatif menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkan masalah yang tidak mampu kita duga yang akan timbul di masa depan. Yang ketiga, belajar kreatif menimbulkan akibat yang besar dalam kehidupan seseorang yang dapat mempengaruhi, bahkan dapat mengubah karir pribadi serta dapat menunjang kesehatan jiwa dan badan seseorang. Yang terakhir, belajar kreatif dapat menimbulkan kepuasan dan kesenangan yang besar. Pengertian inovasi produk. Pengertian inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Sedangkan produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Semua perusahaan harus memperbarui produk dan layanan mereka untuk bertahan hidup. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki 2 tujuan penting. Yang pertama, menciptakan nilai pelanggan, customer value atau pemasaran, dan inovasi. Kemudian inovasi produk dapat berasal dari keinginan. Jenis-jenis inovasi.
Yang pertama, instrumental innovation adalah bentuk inovasi yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan meningkatkan nilai produk seperti fitur, desain, dan lain-lain. Yang kedua, disruptive innovation dikenal juga dengan inovasi tersembunyi yang melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru. Yang ketiga, architectural innovation. Dengan architectural innovation, hanya mengambil pelajaran, teknologi, keterampilan secara keseluruhan, kemudian menerapkannya di pasar yang berbeda. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru di dalam pasar. Yang terakhir, keempat, radical innovation adalah jenis inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk lama. Proses inovasi ada 2 tahapan khusus yang dilewati, yaitu discovery dan invention. Discovery dimaknai sebagai penemuan unsur-unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur yang ditemukan itu sudah ada, baik itu berupa ide yang baru atau alat yang baru yang dihasilkan oleh seseorang atau rangkaian beberapa orang dari suatu masyarakat. Yang kedua, invention dimaknai sebagai penciptaan sesuatu yang baru, benar-benar baru atau belum ada sebelumnya. Penciptaan ini bisa berasal dari proses perbaikan dan penyempurnaan terhadap sesuatu yang sudah ada. Penemuan baru dalam tahap invention betul-betul sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Kemudian faktor inovasi. Menurut Elitan dan Anantan 2939 dalam Lina Bunga 2012, keputusan perusahaan untuk melakukan inovasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni yang pertama kondisi industri di mana perusahaan, yang kedua sejarah dan strategi perusahaan saat ini, yang ketiga sumber daya manusia dan material. Demikian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.